Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Good morning everyone. How are you today? Tentunya Miss selalu berharap Anandaku yang hebat, sehat selalu, dan tetap semangat dalam menjalankan sekolah online-nya dari rumah. Dan masih semangat dalam menjalankan ibadah puasa. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi! Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Miss berharap Anandaku telah menyiapkan buku pena dan alat tulisnya masing-masing. Ya, kita memulai pembelajaran dengan berdoa agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti pembelajaran. Before we start to study today, let's pray together. Pray begins. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, Anandaku yang hebat, sekarang kita memasuki rangkuman tema 8, subtema 1, yang muatan PPKN. Buat dari pembelajaran muatan PPKN yang pertama, mengenal sila kelima Pancasila. Yang kedua, Anandaku dapat menjelaskan simbol sila kelima Pancasila. Dan yang ketiga, Anandaku dapat menjelaskan makna simbol sila kelima Pancasila. Mengenal sila kelima Pancasila. Ada yang masih ingat bunyi dari sila kelima Pancasila? Ya betul, bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini memiliki makna bahwa setiap warga harus diperlakukan secara adil. Simbol sila kelima Pancasila. Sebelumnya kita telah mempelajari simbol-simbol dari sila Pancasila. Ada simbol bintang, emas, ada simbol rantai, ada simbol pohon beringin, dan ada simbol kepala benteng. Sekarang simbolnya adalah, ya, ada gambar padi dan gambar kapas, sehingga simbol sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas. Padi dan kapas menggambarkan kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan dan sandang. Tahukah kamu apakah itu pangan dan sandang? Pangan adalah kebutuhan yang berbentuk makanan, sedangkan sandang adalah kebutuhan yang berbentuk pakaian. Menjelaskan simbol sila kelima Pancasila. Pangan dan sandang merupakan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan tersebut harus tercukupi secara adil. Jika pangan dan sandang terpenuhi, rakyat akan hidup makmur. Hal ini sesuai dengan tujuan utama dari sila kelima Pancasila. Menjelaskan makna simbol sila kelima Pancasila. Sila kelima memiliki simbol padi dan kapas. Mari kita perhatikan apa saja makna dari simbol kelima sila Pancasila. Nah, yang ini adalah simbol yang berwarna putih, yang mengartikan kesucian dan kemurnian. Dan yang ditunjuk ini adalah simbol padi yang melambangkan kemakmuran. Dan yang ditunjuk terakhir ini adalah simbol kapas yang melambangkan kebaikan. Warna hijau dalam kapas ini melambangkan kesuburan. Muatan yang kedua, bahasa. Tujuan pembelajaran dari muatan bahasa Indonesia, Anandaku dapat menuliskan kosakata tentang peristiwa siang dan malam.
Yang kedua, Anandaku menuliskan kalimat berdasarkan gambar. Yang ketiga, Anandaku dapat menuliskan kalimat sederhana. Dan yang keempat, menceritakan peristiwa siang dan malam. Kemudian yang terakhir, Anandaku dapat membuat cerita tentang peristiwa siang dan malam. Menuliskan kosakata tentang peristiwa alam. Mari kita simak teks berikut. Setiap hari terjadi siang dan malam. Siang hari keadaan terang, matahari memancarkan sinarnya. Saat siang hari, panas matahari akan terasa di kulit kita. Malam adalah keadaan saat matahari sudah terbenam. Keadaan malam hari gelap. Pada malam hari, kita dapat melihat bulan dan bintang. Bintang dapat memancarkan cahaya sendiri. Sinar bintang terlihat berkelap-kelip. Pada teks di atas, Anandaku dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan siang dan malam. Mari kita cari kosakata yang berkaitan dengan siang dan malam. Iya, betul. Ada kata terang, kata gelap, kata matahari, kata bintang, dan kata bulan. Nah, dari kelima kata ini semuanya terdapat pada teks di atas. Cara membuat kalimat yang tepat. Nah, baiklah. Anandaku akan menuliskan kalimat berdasarkan gambar. Adapun tata caranya, yang pertama, perhatikan gambar dengan saksama. Dan yang kedua, gunakan kata-katamu sendiri. Dan yang ketiga, tuliskan kalimat diawali dengan huruf besar dan menggunakan tanda baca yang tepat. Perhatikan contoh beberapa kalimat sesuai dengan gambar-gambar berikut. Ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah penampakan dari siang hari. Adapun kalimat dari gambar di atas adalah contohnya. Yang pertama, cuaca terlihat cerah di siang hari. Seperti yang kita lihat, diawali dengan huruf kapital atau huruf besar, huruf C, dan diakhiri dengan tanda titik di akhir kalimat. Contoh yang keduanya, matahari bersinar terang. Huruf kapitalnya dari kata matahari, huruf M, dan diakhiri tanda titik. Kemudian kalimat yang ketiga, langit dihiasi awan berwarna. Masih sama dari langkah-langkah sebelumnya. Diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca yang benar. Nah, ini adalah gambar pada malam hari. Adapun kalimat yang dapat Anandaku buat seperti contoh berikut. Bulan dan bintang terlihat di malam hari yang cerah. Kemudian kalimat yang kedua, sinar bulan dan cahaya bintang terlihat indah. Menuliskan kalimat sederhana. Kalimat merupakan rangkaian kata yang memiliki makna. Perhatikan contoh kalimat menggunakan kosakata peristiwa siang dan malam berikut. Ada kata awan, bagaimana bentuk kalimatnya? Nah, seperti ini contohnya. Awan di langit terlihat bagaikan gumpalan kapas. Kata yang kedua, kata bulan. Kalimatnya, malam ini bulan purnama bersinar terang. Kata selanjutnya, panas. Kalimatnya, panas matahari siang ini sangat terasa di kulit. Menceritakan peristiwa siang dan malam sesuai gambar. Caranya dengan merangkai kalimat-kalimat yang telah dibuat berdasarkan gambar. Kalimat yang sesuai dengan gambar dapat ditulis menggunakan kata-katamu sendiri. Jika terdapat gambar berseri, kamu dapat menuliskan menjadi sebuah Berikut langkah-langkah membuat cerita dari gambar berseri. Yang pertama, perhatikan gambar satu persatu dengan saksama. Kedua, buatlah kalimat dari setiap gambar. Dan yang ketiga, rangkailah kalimat yang telah dibuat menjadi sebuah cerita yang padu. Mari kita lihat bagaimana cara membuat cerita tentang peristiwa siang dan malam. Nah, ini adalah contoh aktivitas pada malam hari.
Ceritanya adalah malam hari adalah saat orang-orang beristirahat. Kalimatnya bisa berisi seperti pada malam hari, bulan dan bintang terlihat di langit yang cerah. Kemudian kalimat yang kedua, udara malam terasa lebih dingin dan sejuk. Contoh yang kedua, contoh aktivitas di siang hari. Ceritanya, siang hari adalah saat orang-orang beraktivitas. Contoh kalimatnya, pada siang hari, matahari bersinar terang. Yang kedua, panas matahari membuat udara terasa hangat. Muatan yang ketiga, muatan matematika. Tujuan dari muatan matematika yang pertama, Anandaku dapat menggunakan alat ukur panjang tak baku. Yang kedua, membandingkan dan mengurutkan panjang benda. Dan yang ketiga, mengukur dan membandingkan panjang benda dengan satuan tidak baku. Menggunakan alat ukur panjang tak baku. Setiap benda memiliki panjang masing-masing. Panjang sebuah benda dapat diukur menggunakan satuan tak baku. Berikut contoh satuan panjang tak baku. Ada jengkal, ada langkah, ada hasta, dan depa. Anandaku sebelumnya telah mempelajari bagaimana cara mengukur menggunakan jengkal, langkah, hasta, dan depa. Nah, satuan tak baku ini digunakan ketika kita tidak menggunakan penggaris. Berikut contoh dari penggunaan alat ukur tidak baku. Nah, gambar yang pertama, seorang anak mengukur panjang tali dengan menggunakan jengkal. Nah, jadi panjang talinya adalah 5 jengkal. Kemudian seorang anak mengukur ruang kelas dengan menggunakan langkah, sehingga panjang kelasnya adalah 14 langkah. Dan panjang sapu diukur dengan menggunakan hasta, sehingga panjang sapu sama dengan 3 hasta. Dan ada anak lagi yang mengukur papan tulis menggunakan depa, sehingga panjang papan tulis sama dengan 3. Pengukuran panjang juga dapat dilakukan menggunakan benda-benda lain yang lebih kecil. Seperti panjang gunting ini diukur menggunakan penghapus. Sebelumnya kalian telah mempelajari dan bagaimana cara menghitung menggunakan penghapus. Kita sejajarkan dan menyusun penghapus sehingga panjang gunting sama dengan 5 penghapus. Nah, kemudian panjang buku diukur menggunakan 6 korek api. Mengukur dan membandingkan panjang benda dengan satuan tak baku. Setelah Anandaku mengukur masing-masing benda, Anandaku telah dapat membandingkan panjang benda dengan satuan tak baku. Mari kita perhatikan, ada 2 anak mengukur panjang benda meja yang sama. Panjang meja kelas diukur dengan jengkal tangan Mei. Panjang meja sama dengan 8 jengkal Mei, sedangkan gambar yang di samping, panjang meja kelas diukur dengan jengkal tangan Dedi. Panjang mejanya sama dengan 7 jengkal Dedi. Hasil pengukuran panjang meja kelas di atas berbeda. Hal tersebut karena lebar jengkal tangan Mei berbeda dengan lebar jengkal tangan Dedi, sehingga ukuran pada panjang meja di gambar di atas berbeda hasilnya. Panjang gunting. Panjang gunting ini diukur dengan menggunakan klip kertas. Ketika disusun, ternyata panjang gunting sama dengan 6 klip kertas. Kemudian kita mengukur panjang garpu menggunakan klip kertas, sehingga kita mengetahui bahwa panjang garpu sama dengan 7 klip kertas. Dapat kita bandingkan bahwa garpu lebih panjang dari gunting atau gunting lebih pendek dari garpu. Nah, ketika kita membandingkan 2 benda, kita menggunakan kata lebih panjang atau lebih pendek. Muatan SPDP. Tujuan pembelajaran dari muatan SPDP membedakan tinggi rendah bunyi pada lagu.
Kedua, menjelaskan tinggi rendah nada dalam membedakan tinggi rendah bunyi pada lagu. Dalam sebuah lagu ada nada tinggi dan ada juga nada rendah. Nada adalah bunyi yang beraturan. Syair lagu harus diucapkan sesuai dengan tinggi dan rendahnya nada. Menjelaskan tinggi rendah nada dalam lagu. Pada sebuah lagu ada nada tinggi dan nada rendah. Nada merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah lagu. Syair lagu harus diucapkan sesuai tinggi rendah nada. Dengan demikian lagu akan terdengar merdu. Nah, ketika Anandaku menyanyikan sebuah lagu, tentunya harus memperhatikan tinggi rendah nada dalam lagu agar lagu atau nyanyian yang kita nyanyikan itu dapat menarik dan bagus terdengar. Nah, baiklah anak-anak. Tugas Anandaku di rumah mengerjakan Bu Pena halaman 119 sampai dengan 120. Deadline pengumpulan tugasnya hari Kamis tanggal 29 April 2021 pukul 20 WIB. Dan jangan lupa didokumentasikan pada Google Classroom Anandaku sekalian. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Sampai jumpa Miss lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.